Oke, kita lanjut dulu di sini. Oke, jadi kita tinggal coba-coba di port tadi. Kalau penolakan itu coba ya, kita coba penolakan lagi port 80 ya. Jadi port 80 tuh dia websitenya nggak bisa dilihat gitu, nggak bisa dilihat di sini. Ini kan status ya. Ini statusnya kan deny itu jadi dia ditolak. Intinya gimana? Nah, kita tinggal klik aja di ini, saya buang dulu deh. Nah, ini dulu juga. Nah, ini kalau ini kita akses tuh jadi nggak, dia lama banget. Bahkan dia akan keluar gitu ya. Sambil nunggu kita bahas lagi ini. Nah, kalau status number itu dia status number itu dia akan melihat status kan. Kalau ini tidak ada numbernya ya, kalau kalau misalkan nggak pakai status number, dia dia nggak ada numbernya gitu. Kalau misalkan pakai number ada gitu ya. Coba kita dicoba aja misalnya. Coba ya, coba lihat dulu. Kalau misalkan UPW status number ya, number. Nah, jadi ada numbernya. Kalau misalkan fungsinya tuh apa sih? Fungsinya tuh kalau misalkan kita mau menghapus port-port di sini ya, mau kita hapus, ini nggak mau dipakai gitu, kita hapus saja. Caranya itu kita melihat dulu di statusnya gitu, status numbernya harus harus dilihat dulu gini ya, harus dilihat dulu, baru baru sudah dilihat ada kita hapus. Caranya gimana ya? Caranya kita tinggal tinggal status misalnya delete aja, jadi status delete. Delete bisa nomornya nomor 2 gitu ya. Nah, kita hapus hapus aja gitu. Nanti kalau hapus ya ya terhapus gitu. Nah, tadi ini kan dilakukan penolakan ya. Jadi kalau dilakukan penolakan dia kayak gini gitu ya. Jadi dia apa, tidak ada gitu ya. Tidak websitenya gitu. Coba kita buka lagi ya, biar 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 dia bisa keluar gitu ya. Jadi low aja gitu. Low buat 80-nya ya. Nah, kalau low dia statusnya gitu ya. Statusnya dia low lagi gitu. Nah, kalau udah low kita refresh saja nih biar keluar lagi. Seperti itu ya. Jadi sangat mudah sekali. Nah, ini tadi delete, tinggal kita delete aja. Misal ya, kita misalkan mau menambahkan dulu ya biar kita bisa hapus. Misalkan kita nambah itu UPW low 44 gitu ya, 444 gini ya. Nah, bukan salah, salah ya, salah ketik, jadi bukan gini, jadi low ini salah. Jadi ya, clear dulu ya. Kita bisa lihat di sini tuh status ya. Ya ada kan 44. Nah, kita hapus ya. Kita hapus tadi ya. Kalau itu harus pakai number ininya. Number. Jadi ada kan numbernya. Nah, kita tinggal lihat aja. PW-nya 3 ya. Delete 3. Delete 3 ya. Ini delete aja. Nah, ini dia nanya sih gitu, mau dihapus enggak gitu. Ya hapus lah. Kalau udah dihapus dia seperti ini ya. Nih jadi kosong ya. Nggak ada kan yang 4 kan, tadi ada 2 ya, di sini ada 2. Kita hapus yang ketiganya. Sama pun yang ininya, nomor ini juga sama, kalau mau kita hapus kasih aja. Tapi setiap kali menghapus disarankan ini ya, apa, status lagi ya, status. Sebenarnya ini walaupun ini jarang, cuman ya penting juga sih gitu, diketahui. Nah, nomor ini harus nomor 5 gitu ya. Ini sesuai nomor ini aja nih. Ya, hapus aja gitu. Ya, udah gini hapus aja gitu.
nanya mau hapus gitu. Yes. Nah, kalau udah hapus ya udah terhapus gitu ya. Itu ya cara penghapusannya. Nah, terus kalau misalkan dia ingin melihat gitu ya, ingin melakukan riset, maksudnya melakukan riset, kita tinggal riset aja gitu ya, tinggal riset aja di sini. Riset itu untuk apa? Riset itu untuk kita bisa kita udah melakukan konfigurasi firewallnya tuh banyak banget, pusing kan. Nah, kita riset aja gitu. Tapi hati-hati nih kalau kita belajarnya di dev ya, jadi langsung hapus aja nggak masalah. Kalau di production ya itu harus sama ahlinya ya biar nggak masalah gitu. Karena dia fatal ya. Kalau sampai dia nggak apa, sampai dia nggak bisa diakses servernya, nanti nggak bisa diakses. Dia hidup tapi kita nggak bisa masuk gitu, jadi susah ya. Makanya harus hati-hati di firewall ini. Harus hati-hati di firewall ini. Kalau gitu tinggal lanjut lagi ya. Ini reset, ini kamu reset. Ini disable. Jadi disable ini dia kalau misal servernya tuh mau saya servernya itu ingin dimatikan gitu ya, disable aja gitu. Jadi nggak mau pakai firewall gitu ya, matikan aja gitu. Cuman hati-hati juga ketika dia dimatikan, ya resikonya sih keamanan ya, keamanan data. Oke, keamanan data harus dijaga gitu. Nah, ini status verbose ya. Kita coba ya status verbose ini. Untuk apa sih? Kita coba dulu ya. Nah, oke, dia hanya melihat aja ya. Sama menampilkan ya. Nah, ini jadi di sini ada default dari incoming outgoing gitu ya. Jadi incoming itu ini ya, dia traffic data atau traffic jaringan yang masuk ke server ya. Nah, kalau outgoing dari dalam keluar, jadi traffic yang dari server keluar, itu perlu dipahami juga sih sebenarnya. Oke, nanti kita sambil ini kita bahas-bahas lagi. Terus kalau ini kita melihat info ya, info dari aplikasi yang memang berjalan gitu ya. Jadi kita bisa kayak gini, copy aja ini karena biar nggak ngetik copy aja kayak gini. Copy dulu, nah ini pas di sini, gitu ya. Jadi ini ya informasi lah tentang ini ya firewallnya ya. Ini kalau ini untuk melihat jadi apps yang disupport sama berjalan itu apa gitu. Jadi ada Apache Full, ada Apache Secure sama OpenSSL. Dimana ini semua dia berguna ya. Nah, kalau untuk sisi keamanan ya kita tinggal pakai ini aja ya, Apache Secure. Jadi dia setidaknya dia lebih aman. Kalau mau latihan-latihan ya yang mana saja boleh gitu ya. Kalau production biasanya saya pilih yang ini. Ini untuk apa sih? Ini untuk melihat ini ya mengamankan menjalankan website gitu. Kalau reload biasanya dia akan mereload gitu ya. Udah melakukan setting ya reload aja gitu, kayak refresh gitu. Nah, kalau misalkan ini kita ingin memblok port tertentu ya, port dari sekian sampai sekian ini kayak gini codingannya. Jadi membolehkan, bukan memblok sih, membolehkan. Ini kalau misalkan yang diganti sama deny, dia menolak gitu ya. Kalau misalkan tidak kayak gini allow ya dia memperbolehkan kayak gitu. Nah, penjelasan allow ini di sini ya, nanti ada save widget drop itu firewallnya. Kalau di UPW itu dia ini ya low ya, low sama deny ya. Jadi cuma beda istilah aja sih. Nah, kalau kayak gini ya, jadi dia
akan memblok semua traffic yang dari IP tertentu ya. Jadi IP komputer ini dia nggak bisa akses ke server. Kayak gitu ya. Contohnya misal gini ya, saya mau ngeblok sih. Kalau saya blok nanti saya nggak bisa masuk ceritanya gitu. Cuman jadi ngecek aja ya, jadi ngecek ini. Kan kalau yang atas ini tuh server 103 ya, terus yang bawah itu servernya 101 ya. Jadi kayak gini misalkan ya. Kita coba telnet aja. Nah, telnet ini mengetes portnya terbuka tidak gitu. Itu ngetesnya. Nah ini kata 03 ya, 03. Nah kan kalau di sini kan di servernya itu sendiri dia terbuka ya. Kita cek aja. Nah kan dia terbuka ya, ada 22 sama 80, 422 sama 480 dia terbuka. Tahu caranya terbuka dari mana ya? Kita cek dari server lain, ini dari server lain gitu ya, coba cek. Nah kalau statusnya kayak gini biasanya dia terbuka gitu ya. Ini kan low ya, kalau kita deny kan ya dia gak akan koneksi gini sih, gak akan koneksi. Ini kan artinya dia connect gitu. Oke, artinya dia connect. Kalau misalkan kita coba ya, kita coba di deny aja itu portnya yang 80 deh, kita deny lagi ya 80. Kita coba dulu deny port 80 ya. Jadi kita nggak masalah kalau di port 80. Jadi kalau 22 saya jadi nggak ini ya, nanti yang bawah ini udah nggak bisa akses ceritanya gitu sih. Jadi coba kita telnet ya. Kita coba keluar dulu saya. Nah, ya. Kita coba ya, kita coba telnet lagi. Telnetnya per berapa? Per 80 ya. Karena kita lihat kan per 80 ini kita lihat status. Kalau bisa kita udah melakukan setting, deh statusnya aja lihat gitu ya. Statusnya dia statusnya apa gitu. Biasanya statusnya itu ini ya. Kan di 80 kan dia mati ya. Nah kan misalkan kita coba telnet, kita coba telnet 80 ya. Nah kalau trying lama gini ya, karena ini konsepnya di lokal, jadi dia seolah-olah dia di ngeblok lama itu, soalnya dia nggak bisa akses kalau lama gini. Per 3 detik aja dia nggak bisa masuk gitu, artinya dia ditutup gitu ya. Paham sampai sini ya penggunaan telnetnya. Jadi dia ditutup kan, seolah-olah portnya ditutup sama dia. Oke. Nah jadi ya gimana ya, harus dibuka kalau memang diizinkan, harus dibuka kalau memang diizinkan. Oke, harus dibuka kalau memang diizinkan. Sekarang kita buka lagi ya, kita buka ini kan dari pakai low aja, pakai low dulu. Ini harus clear page dulu ya. Low dulu aja ya, 80 lagi ya. Kalau di low nanti ini tuh, jadi dia langsung otomatis ya, itu mau connect, jadi dia connect. Nangkep ya sampai sini ya. Nah kalau gitu ya udah, kita tinggal lanjut lagi ke settingan berikutnya. Itu untuk pemblokan ini ya, port ya. Nah kalau ini PIP misalnya nanti IP berapa gitu,